Halo, assalamualaikum. Video kali ini saya akan berbagi resep buras buatan mama saya. Nah, teman-teman, kalau buras buatan mama saya ini saya akui walaupun 3 hari sampai 4 hari 4 malam nggak dipanasin atau nggak disimpan di dalam kulkas, tetap aja rasanya enak dan tidak basi. Kemudian teksturnya ini padat banget, untuk rasanya kenyal banget. Ini cocok banget dimakan dengan opor ayam atau daging dan sebagainya. Dan biasanya karena kami keturunan Sulawesi, jadi setiap tahun tidak pernah alfah di rumah ada buras ini. Setiap kali ada acara, selain itu ketika lebaran pastinya. Kalau lebaran kudu wajib punya buras seperti ini, nggak boleh skip sama sekali. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk bisa membuat buras yang teksturnya padat dan kenyal seperti ini? Dan yang paling penting dia awet atau tahan sampai 4 hari 4 malam, nggak dipanasin, nggak ditaruh dalam kulkas, tapi tidak basi atau tidak lembek sama sekali. Nah, caranya sangat mudah dan ini resep turun-temurun. Jujur aja kalau saya belum pro untuk membuatnya, hanya mama saya aja yang bisa buat seenak ini. Tapi saya bagikan di sini agar bisa jadi referensi resep buras ketika lebaran tiba. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Bahan yang pertama di sini ada santan dari 2 butir kelapa tua. Jadi ini 2 butir utuh ya, kemudian diparut sendiri atau bisa juga disuruh parut kemudian diperas. Nah, pada saat diperas itu airnya jangan terlalu banyak, untuk airnya ini kurang lebih 3 literan. Kemudian garam juga disediakan, nanti akan ditambahkan garam. Selanjutnya di sini ada 3 kilo beras. Jadi ini salah satu tipsnya kalau mau burasnya nanti teksturnya bagus, padat gitu, rasanya enak. Kata mama saya harus pilih beras yang kualitas premium, yang kelihatan jernih seperti ini, dan untuk berasnya itu nggak ada yang patah-patah, pokoknya yang kualitasnya premium lah. Lalu beras ini dicuci terlebih dahulu sampai bersih, kemudian ditiriskan. Selanjutnya untuk santan kelapa yang tadi kita masak terlebih dahulu, dan jangan lupa pada saat dimasak seperti ini sambil ditambahkan garam ya, dirasai apakah asinnya sudah pas atau belum. Nah, ini kita masak sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih baru kemudian ditambahkan atau dimasukkan beras yang sudah dicuci bersih dan sudah tiris tentunya. Usahakan pada saat menambahkan beras masuk ke dalam santan yang mendidih ini jangan sampai masih ada sisa-sisa air bekas cucian beras yang terikut masuk ke dalam santan. Selanjutnya diaduk. Nah, pada saat proses di sini ini harus rajin-rajin mengaduk, jangan sampai bagian bawah santan atau berasnya itu hangus. Dan juga penting sekali gunakan api yang sedang ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kompor masing-masing. Yang jelasnya ini untuk apinya itu sedang banget, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Kira-kira seperti ini ya untuk apinya, dan ini butuh ketelatenan ya. Kalau sudah sampai di proses ini harus betul-betul sering sekali diaduk, jangan sampai bagian bawahnya itu hangus. Dan cara mengaduknya itu harus rapat banget ke bagian bawah-bawah panci. Setelah teksturnya sudah mulai agak kering seperti ini, cukup dimatikan apinya. Walaupun masih agak kelihatan basah-basah seperti ini, tapi nggak masalah ya, karena nanti ini akan kering dengan sendirinya. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar kering lalu kemudian apinya dimatikan. Cukup seperti ini aja, apinya matikan lalu tunggu atau diamkan sampai setengah dingin lalu kemudian diproses, dibungkus. Sambil menunggu berasnya agak dingin, kita siapkan untuk daun pisangnya. Jadi daun pisang ini kita bersihkan, sudah dibersihkan.
Dan ini sudah dipotong-potong lebarnya kurang lebih seperti di video ini ya. Ukurannya nanti saya taruh di sini. Nah, tipsnya agar daun pisangnya tidak mudah robek pada saat dibungkus nanti, ini dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari kurang lebih 15 sampai 30 menit tergantung panas suhunya itu seperti apa. Lalu kemudian dipotong seperti ini untuk lebarnya, disiapkan memang jadi nanti fokus hanya untuk membungkus saja. Sekarang saatnya untuk membungkus. Nah, ternyata teman-teman, salah satu hal yang mempengaruhi buras ini cepat basi atau teksturnya itu kurang padat dan kurang enak, itu kata mama saya juga ditentukan dengan cara membungkusnya. Jadi kalau kurang padat nanti pada saat dimasak bisa kemasukan air dan bisa menyebabkan buras ini jadi lembek atau mudah basi. Nah, jadi cara mama saya itu seperti ini, betul-betul telaten, pelan-pelan, dan ini nggak robek, nggak pecah sama sekali, dan kalau ditekan-tekan itu padat banget. Ternyata itu caranya ya kita lihat sama-sama di sini ya. Jujur aja ini bukan saya juga yang bungkus, karena kalau saya bungkus itu nggak bisa sama besarnya, nggak bisa simetris panjangnya, lebarnya, dan nggak bisa sepadat ini ya teman-teman. Jadi kayaknya jam terbang saya untuk membungkus buras ini masih kurang, makanya hasilnya masih kurang bagus. Jadi mama saya itu membuat buras takarannya dia hanya menggunakan takaran sendok nasi, lalu kemudian dipadat-padatkan seperti ini dulu katanya, dipadat-padatkan bagian samping, atasnya, dan sebelum dilipat di bagian bawah dan atas daunnya ini juga harus berhati-hati pada saat dibungkus seperti ini dan dipastikan betul-betul sudah padat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau diangkat seperti ini kayak nggak mudah berhambur, nggak mudah rusak untuk penataannya, dan apabila ditekan-tekan kayak gini, ini udah padat banget, nggak lembek sama sekali. Bagian ujung-ujungnya di sini juga udah padat. Kata mama saya juga itu harus dipastikan bagian ujungnya itu padat, jadi bukan hanya di tengahnya aja. Jadi seperti ini ya untuk tekstur berasnya ketika sudah agak dingin, jadi dia akan padat dengan sendirinya. Padahal tadi sebelum saya matikan kompornya itu masih kelihatan kayak agak basah-basah atau masih kayak ada air-airnya dikit, santan-santannya dikit ya. Tapi pada saat didinginkan dia akan padat dengan sendirinya seperti ini. Lanjut kita belajar cara mengikat burasnya. Nah, kata mama saya juga kalau cara mengikatnya kurang bagus, kurang padat, maka nanti pada saat dimasak akan kemasukan air dan bisa menyebabkan jadi lembek atau cepat basi burasnya. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama cara mengikatnya dari mama saya. Jujur aja saya juga belum terlalu bisa untuk mengikat buras, tapi ya kita coba bersama-sama ya. Ini kita coba dulu mama saya yang ikat. Caranya ternyata dimasukkan dulu bagian atasnya gini, diselipkan, dijepit pakai telunjuk, lalu dililitkan bagian atasnya. Jadi dipastikan untuk bagian atasnya itu sudah padat atau sudah kencang terlebih dahulu. Lalu kemudian dililitkan ke bawah, dan pada saat narik kata mama saya jangan terlalu kencang juga karena bisa menyebabkan daunnya rusak atau robek. Selanjutnya pada bagian ujungnya, di ujung tali yang tersisa seperti ini diselipkan masuk ke dalam sini ya. Bisa kita lihat sama-sama caranya. Diselipkan masuk ke bagian ujungnya. Nah, ini bisa dililitkan berulang-ulang 2-3 kali sampai dirasa sudah padat. Nah, dimasukkan ya seperti ini. Jadi dia nanti hasilnya kayak terikat gitu. Nah, ini dia sudah jadi. Sekarang kita coba sekali lagi ya biar lebih paham cara mengikatnya, karena salah satu yang mempengaruhi buras itu bisa cepat basi atau lembek hasilnya karena pada saat direbus kemasukan air, ternyata pada saat mengikat itu kurang kencang atau kurang pas atau kekencangan sehingga menyebabkan daunnya itu robek atau pecah.
Jadi seperti ini ya teman-teman untuk cara mengikat burasnya. Sengaja saya tidak cepatkan agar bisa terlihat dengan jelas dan kita belajar bersama-sama cara mengikatnya. Selanjutnya kita rebus. Nah sebenarnya ini sudah direbus kurang lebih 1 jam yang lalu. Jadi kata mama saya ini direbusnya harus selama 3 jam atau 2,5 jam sampai dengan 3 jam gitu ya. Dan dimasaknya pakai kayu bagusnya biar nggak boros gas. Tapi kalau nggak punya, nggak memungkinkan masak kayu seperti ini, masak pakai gas juga nggak apa-apa. Kalau airnya menyusut bisa ditambahkan lagi, pokoknya itu sampai kurang lebih 2,5 sampai 3 jam untuk mendapatkan hasil buras yang teksturnya kenyal dan padat. Ini dia hasilnya setelah dimasak kurang lebih 3 jam. Nah ini enak banget ya dan wajib banget teman-teman coba di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya padat, asinnya pas. Baiklah, itu saja resep buras buatan mama saya yang bisa awet sampai 4 hari 4 malam gak basi sama sekali dan rasanya dijamin enak banget. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya atau di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.